Malam itu hujan deras membasahi jalanan Jakarta yang lengang dan ponselku tiba-tiba bergetar dengan pesan dari nomor yang sudah lama tak hubungi. Andi, datanglah ke rumahku malam ini. Ada yang harus kita bicarakan penting. Itu dari Rian, mantan kekasih priaku yang menghilang 2 tahun lalu setelah kami berpisah karena tekanan keluarga. Aku duduk membeku di sofa apartemen kecilku di kawasan Kemang, jantung berdegup kencang seolah ingin melompat keluar. Tanganku gemetar saat membaca ulang pesan itu. Mengapa sekarang? Mengapa setelah begitu lama aku berusaha melupakan wajahnya, senyumnya, dan semua janji yang kami buat di bawah pohon beringin kampus dulu? Aku menatap cermin, melihat pria berusia 28 tahun yang masih menyembunyikan siapa dirinya dari ibu dan ayah di kampung Jawa yang taat adat. Kamu harus normal, Andi, kata ibuku setiap kali pulang kampung. Normal. Kata itu seperti pisau yang selalu mengiris hatiku. Tapi malam ini, sesuatu di dalam diriku bergerak. Aku bangkit, mengambil kunci mobil, dan melaju ke alamat yang dia kirim tanpa berpikir 2 kali. Hujan semakin deras, tapi hatiku lebih deras lagi dengan campuran marah, rindu, dan ketakutan yang tak bisa kujelaskan. Rumah Rian terletak di pinggiran Depok, sebuah rumah minimalis 2 lantai dengan taman kecil yang dulu kami rencanakan bersama. Lampu teras menyala redup saat aku memarkir mobil. Pintu depan terbuka sebelum aku sempat mengetuk. Rian berdiri di sana, masih sama seperti dulu, rambut hitam rapi, mata tajam yang selalu bisa membaca jiwaku, tubuh tegap yang pernah menjadi pelabuhan teraman bagiku. Kamu datang, katanya pelan, suaranya serak seperti menahan air mata. Aku hanya mengangguk, tak sanggup berkata apa-apa. Kami masuk ke ruang tamu yang hangat, aroma kopi tubruk menguar dari dapur. Rian menuang 2 gelas, tangannya sedikit gemetar. Aku sudah menikah hampir setahun, Andi. Tapi aku tak bisa bohong lagi pada diriku sendiri. Kata-katanya seperti petir di telingaku. Menikah? Dengan siapa? Kenapa dia panggil aku sekarang? Aku merasa dunia berputar. Lasbat datang begitu saja, kami bertemu di semester 3, di perpustakaan UI. Dia duduk di sebelahku bertanya tentang buku arsitektur. Senyumnya membuat hari-hariku berwarna. Kami jatuh cinta diam-diam, bertemu di kosannya setiap malam, berbagi mimpi tentang masa depan di mana kami bisa hidup bebas. Tapi kemudian ayah Rian tahu. Panggilan telepon tengah malam, ancaman, dan akhirnya kami putus. Kamu harus jadi pria normal, nak, kata ayahnya saat itu. Sekarang 2 tahun kemudian dia duduk di depanku dengan cincin kawin di jari manisnya. Istriku baik, keluargaku bahagia. Tapi setiap malam aku memikirkanmu. Aku takut, Andi. Aku takut kalau aku terus begini aku akan kehilangan diriku selamanya. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku benci dia karena meninggalkanku, tapi aku juga benci diriku karena masih mencintainya. Malam itu baru saja dimulai, dan aku sudah merasa rahasiaku yang paling dalam mulai retak. Kami bicara sampai larut, suara hujan menjadi latar belakang cerita kami yang tak pernah selesai. Rian menceritakan pernikahannya yang hanya demi menyenangkan orang tua, bagaimana dia berusaha mencintai istrinya tapi selalu gagal. Aku menceritakan hidupku yang kosong, pekerjaan kantor yang membosankan, dan ketakutan bahwa suatu hari ibuku akan menjodohkan aku dengan anak tetangga. Setiap kata yang keluar seperti membuka luka lama yang belum sembuh. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari saat Rian memegang tanganku pelan. Aku tak minta kamu kembali, Andi. Aku hanya butuh kamu tahu yang sebenarnya. Sentuhannya masih sama hangatnya dulu. Aku menarik tangan, berdiri, dan berjalan ke jendela. Jakarta di kejauhan berkelap-kelip seperti ribuan rahasia yang tak pernah terungkap. Kamu tahu apa yang kamu lakukan padaku malam ini? Tanyaku dengan suara bergetar. Dia tak menjawab, hanya menatapku dengan mata penuh penyesalan dan harapan yang bercampur.
Malam itu, di rumah yang seharusnya menjadi milik kami, aku merasa hidupku yang selama ini kuatur rapi mulai runtuh. Dan entah mengapa aku tak ingin menghentikannya. Pagi menyusul dengan cepat, sinar matahari menyusup melalui tirai tipis ruang tamu Rian. Aku tak tidur semalaman, hanya duduk di sofa sementara dia tidur di kamar tamu. Pikiranku berputar-putar antara marah dan kasihan. Bagaimana mungkin pria yang pernah berjanji akan melindungiku kini menikah dengan perempuan hanya demi citra keluarga? Aku bangkit, membuat kopi untuk diri sendiri, dan memandang oto-oto di dinding. Oto pernikahan Rian dengan seorang wanita cantik berhijab, senyum mereka terlihat sempurna di luar. Tapi aku tahu di balik senyum itu ada kepedihan yang sama seperti yang kurasakan. Rian turun dari tangga, rambutnya acak-acakan, mata masih sembab. "Kamu masih di sini," katanya pelan, seperti tak percaya. "Mau kemana lagi?" "Kamu yang panggil aku," jawabku dingin, tapi hatiku justru berteriak minta dipeluk. Kami sarapan dalam diam, roti bakar dan telur yang dia goreng dengan tangan gemetar. Setiap suapan terasa pahit. Dia mulai bercerita lagi, kali ini lebih dalam. Keluarganya di Bandung terus menekan, ibunya sakit-sakitan dan hanya ingin melihat anak sulungnya normal. Aku mencoba, Andi. Aku benar-benar mencoba mencintai dia. Tapi setiap kali dia menyentuhku, aku membayangkan kamu. Kata-katanya menusuk tepat di dada. Aku berdiri, hampir menjatuhkan piring. "Lalu kenapa kamu panggil aku? Mau apa? Mau aku jadi simpanan rahasiamu lagi?" Suaraku naik, emosi yang kutahan 2 tahun meledak. Rian memelukku dari belakang, tubuhnya hangat dan familiar. Aku tak melawan, meski air mata mengalir. Aku tak tahu apa yang kuinginkan. Aku hanya tahu kalau aku tak bicara denganmu sekarang, aku akan gila. Kami duduk di lantai, saling berpegangan seperti dulu saat kami masih mahasiswa. Dia menceritakan malam-malam di mana dia menangis sendirian di kamar mandi, takut istrinya tahu. Aku menceritakan bagaimana aku menolak semua perjodohan ibuku, berbohong bahwa aku belum siap. Konflik batin kami sama, tapi caranya berbeda. Siang itu kami jalan-jalan ke taman dekat rumah, berpura-pura seperti teman lama. Tapi setiap kali tangan kami tak sengaja bersentuhan, listrik lama kembali menyala. "Kamu masih cantik di mataku," bisiknya saat kami duduk di bangku taman. Aku tertawa getir. "Kamu sudah menikah, Rian." Ini salah. Tapi hatiku tak setuju. Malam kedua datang lebih cepat dari yang kukira. Hujan kembali turun dan kami kembali ke rumah. Kali ini dia menunjukkan kamar utama, tempat dia tidur dengan istrinya yang sedang dinas ke luar kota. "Aku tak pernah merasa hidup di sini," katanya. Aku melihat oto pernikahan di nakas, dan sesuatu di dalam diriku retak. "Kalau kamu benar-benar mencintaiku, kenapa dulu kamu pilih mereka?" tanyaku. Dia tak langsung jawab, hanya memandang lantai. "Karena aku takut, Andi. Takut kehilangan keluarga. Tapi sekarang aku takut kehilangan diriku." Kami berbicara sampai pagi lagi, kali ini tentang mimpi-mimpi yang dulu kami bangun, rumah kecil di Bali, hidup bebas tanpa takut. Aku merasa semakin dekat dengannya, tapi juga semakin jauh dari dunia yang kukenal. Rahasiaku mulai terasa terlalu berat untuk dipikul sendirian. Dan saat ajar menyingsing, aku tahu malam itu baru permulaan dari badai yang akan datang. Minggu ketiga sejak malam pertama itu, hubungan kami semakin rumit. Rian mulai sering mengirim pesan, meminta aku datang lagi. Aku datang, meski setiap kali pulang hatiku semakin hancur. Suatu sore, saat kami sedang duduk di teras, pintu gerbang terbuka. Ibu Rian datang tiba-tiba dari Bandung, membawa tas besar dan senyum lebar. "Rian, nak, mama kangen," serunya. Aku membeku di kursi. Rian pucat. "Ini Andi, teman lama dari kampus," katanya cepat. Ibunya memandangku curiga, mata tua itu seolah bisa membaca segalanya.
Malam itu kami makan malam bertiga, suasana tegang. Ibu Rian bercerita tentang kebahagiaan pernikahan anaknya, tentang calon cucu yang diharapkan. Setiap kata seperti cambuk di punggungku. Rian diam saja, tangannya di bawah meja meremas tanganku. Setelah ibunya tidur, kami berdua di dapur. Dia tak boleh tahu, bisik Rian panik. Kalau tahu, dia bisa kena serangan jantung. Aku marah. Lalu aku harus pura-pura apa? Kami bertengkar pelan, suara ditahan agar tak terdengar. Aku merasa seperti pengkhianat di rumah sendiri. Keesokan harinya, Ibu Rian mengajakku ngobrol berdua. Kamu baik sekali datang menjenguk Rian. Dia sering kesepian akhir-akhir ini. Kata-katanya polos, tapi aku merasa tertusuk. Aku pulang dengan hati berantakan, menelepon sahabatku Dika malam itu. Aku tak tahan lagi, Dik. Dia sudah menikah, tapi aku masih mencintainya. Dika satu-satunya orang yang tahu rahasiaku, hanya menghela napas. Kamu harus putuskan, Andi. Ini bukan hidupmu. Tapi bagaimana caranya? Setiap kali Rian menelepon, suaranya seperti obat yang aku tak bisa tolak. Konflik semakin dalam saat Rian mengaku istrinya curiga. Dia menemukan pesan lama kita di ponselku. Aku bilang itu cuma teman, tapi dia tak percaya. Aku merasa dunia semakin sempit. Di kantor, aku tak bisa konsentrasi. Bos bertanya kenapa aku sering melamun. Aku hanya tersenyum palsu. Malam itu Rian datang ke apartemenku untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Kami duduk di balkon, memandang lampu kota. Aku mau cerai, Andi. Tapi aku takut Mama. Pengakuannya membuatku terdiam lama. Kalau kamu cerai, apa kita bisa bersama? Atau kamu cuma mau lari dari masalah, tanyaku. Dia tak jawab, hanya memelukku erat. Saat itu aku sadar, cinta kami bukan lagi tentang dua orang. Ada keluarga, ada masyarakat, ada Indonesia yang masih memandang kami sebagai dosa. Rahasiaku tak lagi hanya milikku. Dan semakin hari, semakin sulit kusembunyikan. Badai benar-benar datang saat Ibu Rian menemukan surat lama yang kutulis untuknya dulu. Malam itu telepon berdering keras di rumah Rian. Siapa pria yang datang ke rumahmu terus, Rian? Mama tahu semuanya, suara ibunya menggelegar di speaker. Rian panik, memintaku pergi sebelum ibunya tiba. Aku pergi, tapi hatiku tinggal di sana. 2 hari kemudian, Rian datang ke apartemenku dengan wajah pucat. Mama tahu kita dulu pacaran. Dia bilang kalau aku tak berhenti, dia akan sakit parah. Air matanya jatuh. Aku memeluknya, merasa seperti penjahat. Kita harus berhenti, kataku, meski kata itu menyakitkan. Tapi Rian menggeleng. Aku tak bisa lagi, Andi. Aku sudah bilang ke istriku. Kami akan cerai. Berita itu seperti angin segar sekaligus badai. Kami merayakan malam itu dengan makan malam sederhana, tapi kegembiraan tak bertahan lama. Ayah Rian datang dari Bandung keesokan harinya, membawa saudara-saudara. Mereka duduk di ruang tamu rumah Rian, menatapku seperti musuh. Kamu yang merusak anak kami, kata ayahnya dingin. Aku berdiri di depan mereka, tangan dingin. Rian membela aku, suaranya bergetar. Ini pilihan aku, Pak. Aku mencintai Andi. Kata-kata itu membuat ruangan hening. Ibu Rian menangis, ayahnya marah. Malam itu aku pulang dengan hati hancur. Aku menelepon ibuku di kampung berbohong bahwa semua baik-baik saja. Tapi suaraku pasti terdengar berbeda. Kamu baik-baik saja, nak, tanya ibuku khawatir. Aku hampir menangis. Konflik semakin tinggi saat berita tersebar di keluarga besar. Saudara Rian menelepon memaki. Teman kantor Rian mulai bergosip. Aku merasa seperti buronan di kota sendiri. Suatu malam, Rian datang ke apartemenku dalam keadaan mabuk.
Aku sudah kehilangan segalanya, Andi. Keluargaku tak mau bicara lagi denganku. Aku memapahnya ke soa, membersihkan wajahnya. Saat itu aku sadar, pengorbanan ini terlalu besar. Mungkin kita memang tak ditakdirkan bersama, bisikku. Tapi dia memegang tanganku erat. Jangan tinggalkan aku sekarang. Malam itu kami tidur berpelukan tanpa kata, hanya napas yang saling menenangkan. Rahasiaku sudah terbongkar ke dunia, dan aku tak bisa kembali ke kehidupan lama. Pertumbuhan dimulai di sini, di tengah puing-puing keluarga dan masyarakat yang menolak kami. Bulan-bulan berikutnya adalah masa terberat. Rian resmi bercerai, tapi keluarganya memutus hubungan. Aku kehilangan pekerjaan karena gosip yang menyebar ke kantor. Kami pindah ke apartemen kecil di pinggiran, hidup dari tabungan. Setiap hari adalah perjuangan. Rian sering murung menyesali keputusan. Aku merasa bersalah pada mama, katanya suatu malam. Aku memeluknya, kita harus kuat. Ini pilihan kita. Tapi dalam hati aku juga ragu. Suatu hari ibuku datang ke Jakarta tanpa pemberitahuan. Dia menemukan kami berdua di apartemen. Ini apa, Andi? Tanyanya dengan suara gemetar. Aku tak bisa bohong lagi. Aku menceritakan semuanya, air mata mengalir. Ibuku menangis lama, tapi tak pergi. Mama tak mengerti, tapi mama tak mau kehilangan kamu, katanya akhirnya. Kata-kata itu seperti cahaya di kegelapan. Rian dan aku mulai membangun hidup baru. Kami membuka usaha kecil desain interior, bekerja sama. Perlahan kami belajar menerima diri. Teman-teman baru datang, komunitas kecil yang mengerti kami. Tapi luka lama masih ada. Suatu malam, Rian menerima telepon dari ibunya. Mama sakit, nak. Pulanglah. Rian pergi ke Bandung dan aku menunggu dengan cemas. 2 hari kemudian dia kembali, wajahnya cerah. Mama mulai menerima Andi. Pelan-pelan. Harapan itu membuat kami lebih kuat. Kami mulai bicara tentang masa depan lagi, tentang mungkin pindah ke Bali suatu hari. Konflik batin yang dulu menggerogoti kini berubah jadi kekuatan. Aku belajar bahwa mencintai diri sendiri adalah langkah pertama. Rian juga tumbuh, tak lagi takut pada bayang-bayang masa lalu. 1 tahun kemudian kami berdiri di pantai Parangtritis saat liburan singkat. Angin laut menyapu wajah kami. Rian memegang tanganku terbuka, tak lagi takut dilihat orang. Terima kasih sudah bertahan bersamaku, katanya pelan. Aku tersenyum mengingat malam pertama undangan itu. Segala yang terjadi, pengkhianatan, pengorbanan, air mata, dan akhirnya penerimaan, membentuk kami jadi pria yang lebih baik. Keluarga Rian mulai berkomunikasi lagi meski pelan. Ibuku bahkan mengirim kue untuk kami lebaran lalu. Masyarakat masih berbisik, tapi kami tak peduli lagi. Kami telah belajar bahwa cinta sejati tak perlu disembunyikan selamanya. Malam itu di pantai, kami berjanji lagi seperti dulu. Kita akan selalu bersama, kata Rian. Aku mengangguk, hati penuh damai. Perjalanan kami belum selesai, tapi kami sudah siap menghadapi apapun. Rahasiaku yang dulu terbongkar kini menjadi kekuatan. Dan di bawah bintang-bintang Yogyakarta, aku tahu hidupku telah berubah selamanya, jadi lebih indah. Apakah rahasia cinta sesama jenis harus selalu disembunyikan demi kedamaian keluarga? Benar atau salah?